warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Duan Agnes Yulapini, CGP Angkatan 11, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Video saya kali ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, saya Duan Agnes Yulapini, Siti Rohamatin, dan Irma Priyansari. Siklus 1. Pengamat Duan Agnes Yulapini, Coach Siti Rohamatin, Koci Irma Priyansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Duan. Baik, Bu Siti, ini nanti kan rencananya Bu Siti akan memulai coaching, Ibu. Nah, di sini nanti saya berperan sebagai observer atau pengamat. Nah, sebelum Bu Siti melakukan coaching, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang nanti saya lakukan saat proses coaching. Yang pertama, nanti dalam percakapan coaching diharapkan Bu Siti itu sudah memiliki prinsip coaching, dimana kita tahu bahwa nanti diharapkan Bu Siti itu fokus pada coaching, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu, serta yang tidak kalah penting adalah memiliki kesadaran diri seperti itu. Nah, di samping itu diharapkan pula nanti Bu Siti memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dan tentunya tidak lupa adalah nanti diharapkan Bu Siti dapat menerapkan alur tirta. Seperti itu. Bisa dipahami ya Bu Siti? Bisa. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu ini ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya ajukan. Yang pertama, Bu Siti nanti kira-kira kompetensi inti coaching yang mana yang ingin Bu Siti kembangkan untuk proses coachingnya? Ya, baik. Untuk proses ini nanti kompetensi inti coaching yang ingin saya laksanakan itu ada 2, Bu Duan. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu dengan teknik rasa. Gitu. Baik, jadi nanti ada 2 kompetensi inti Ibu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Nah, kira-kira secara spesifik dari kedua kompetensi inti itu nanti yang mana yang ingin Bu Siti kembangkan lebih lanjut? Ya, yang ingin saya kembangkan itu yang lebih spesifik adalah yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif itu dapat menggali kompetensi coach itu sendiri, sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu. Baik Bu Siti, dari indikator pencapaian yang sudah Bu Siti sampaikan, kira-kira nanti tolak ukurnya yang bagaimana yang akan Bu Siti tuju dalam coachingnya ini nanti? Dalam coaching ini saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut, dapat menggali ide-ide dari coaching sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu Bu. Oke, baik. Dari apa yang sudah Bu Siti sampaikan, semoga nanti tolak ukur ketercapaian ya, tadi kan menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian menggali potensi coaching itu dapat terlaksana dengan baik. Bu Siti, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Saya berharap nanti untuk proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Sekarang saya persilakan Bu Siti untuk memulai coachingnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Irma, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Siti. Alhamdulillah baik. Begini Bu Siti, maaf ya mengganggu waktunya. Oh, sama sekali tidak mengganggu Bu Irma.
Tadi Bu Irma WA katanya ada hal yang mengganjal di hati Bu Irma dan ingin berbagi cerita dengan saya. Oke Bu Siti. Apa nih yang mau dibicarakan? Begini Bu, ini saya kan punya siswa ya. Anak ini itu sering sekali terlambat sekolah dengan bahkan nggak masuk sekolah dengan berbagai macam alasan, dan alasannya itu beda-beda tiap hari. Yang bangun kesiangan lah, yang sakit perut lah, yang mengantar adiknya ke sekolah lah, nah itu yang saya pusing ini, ribet nih Bu. Begitu ya Bu Irma. Jadi fokus pembicaraan kita hari ini yaitu murid yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda tadi setiap harinya. Itu ya Bu ya. Dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Irma dapatkan? Nah itu karena ya kan lari sekolah kan ya. Kalau setiap hari seperti itu kan nanti kan juga dia akan ketinggalan pelajaran. Jadi saya itu maunya bantu anak ini gimana caranya biar dia itu tetap bisa sekolah dan tidak ketinggalan pelajaran dan tidak lagi punya banyak alasan lah istilahnya ngotot untuk tidak sekolah. Oke, Bu Irma sudah pernah melakukan apa saja untuk membantu murid itu? Saya sudah banyak sekali berkali-kali nasihat saya kasih, kemudian konseling. Nah, kemudian saya juga ke wali murid, ke orang tua. Ya ternyata anak ini tinggalnya sama kakek neneknya, tidak sama dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu jadi TKI di luar negeri dan kondisinya itu seperti itu. Baik, dari nasihat yang Bu Irma berikan, terus dan konsultasi yang Bu Irma lakukan, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Irma dalam pencapaian tujuan itu? Nah, kalau saya melihat perkembangannya anak ini yang sudah saya nasihati, saya konseling, kok saya lihat kok masih ada di posisi 5 ya Bu ya. Begitu, Bu Irma paling tidak ingin di posisi berapa? Ya, antara 7-8 lah Bu. Untuk mencapai angka 7 atau 8 itu tadi, apa yang bisa Bu Irma lakukan untuk membantu untuk mencapai angka itu? Ya, gini ya Bu, mungkin pendekatan personal ya sama anaknya, walaupun sudah sering juga sih saya lakukan itu, cuma mungkin saya juga akan tambah menggali lagi sama bertanya ke teman-temannya satu kelasnya seperti apa sih si anak ini. Kalau menurut pengalaman Bu Irma, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana sih agar biar lebih rileks, lebih semangat ke sekolah dan lebih fokus? Berdasarkan yang kemarin-kemarin itu anak-anak itu memang biasanya dia butuh ruang diskusi, kemudian bercerita dari hati ke hati antara konselor, saya sebagai guru atau konselor kepada anak-anak. Dari dua hal ngobrol dalam hal santai tadi atau ngobrol dalam mencari solusi tadi, kira-kira yang bisa dilakukan Bu Irma itu yang mana? Kedua-duanya sih bisa ya Bu ya, cuma mungkin nanti masalah saya itu hanya di waktu saja. Jadi saya perlu mengatur waktu lah untuk bisa ngobrol santai sama anak-anak, ngobrol santai sama mungkin teman sekelasnya, atau juga ngobrol santai terkait dengan solusi apa sih yang bisa didapatkan dari masalahnya anak-anak tersebut. Ya, yang mana yang mungkin bisa Bu Irma lakukan dalam waktu dekat ini? Oke, dalam waktu dekat ini mungkin saya akan ngajak ngobrol anak-anak tersebut, juga mungkin juga bisa ngobrol dengan teman sekelasnya terkait dengan kondisi anak tersebut seperti apa kebiasaan ketika di dalam kelas. Baik, kapan Bu
Bu Irma menindaklanjuti masalah ini? Sesegera mungkin nanti saya juga akan cari waktu yang paling tepat, mungkin waktu istirahat, waktu anak-anak lagi santai gitu. Betul sekali Bu Irma, supaya masalah segera bisa terselesaikan. Apa yang Bu Irma dapatkan dari obrolan kita hari ini? Dari obrolan ini, dari curhatan ini, saya jadi sedikit lega, terbuka, dan seneng lah. Unek-unek saya sudah keluar, pusingnya sudah berkurang. Oh ternyata ada juga ya, saya bisa nemuin solusi untuk masalah saya. Baik, sudah kita bicarakan masalah kita hari ini tadi. Semoga untuk kedepannya bisa terselesaikan. Sukses selalu ya Bu ya. Oke, matur suwun ya Bu Siti. Sama-sama Bu. Baik Bu Siti, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Siti. Sebenarnya ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan, ya. Tapi sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan, yang perlu Bu Siti jawab. Yang pertama Bu Siti, apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian Bu Siti dalam melakukan coaching tadi? Baik Bu Duan, indikator ketercapaian yang saya laksanakan pada proses coaching tadi itu saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif. Kemudian kompetensi inti yang saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu. Baik Bu Siti, apa yang sudah Bu Siti sampaikan itu ternyata sudah sesuai dengan catatan saya. Nah, tadi Bu Siti sudah memberikan prinsip coaching, ya. Itu sebagai contoh tadi di kemitraan itu terbukti dalam coaching Bu Siti sudah menerapkan kesetaraan. Kemudian ada proses kreatif, di mana tadi Bu Siti juga sudah berusaha menggali koci untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya yang sendiri. Dan tadi Bu Siti juga sudah menggunakan kalimat-kalimat berbobot untuk memaksimalkan potensi koci. Nah, ini Bu Siti. Di samping itu ternyata Bu Siti tadi juga sudah menampilkan kompetensi inti seorang koci, ya. Tadi di awal Bu Siti sudah menyampaikan bahwa Bu Siti akan menekankan pada 2 kompetensi inti, dan itu juga sudah muncul, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya ternyata kompetensi itu memang sudah ada, dan yang terpenting tadi Bu Siti itu sudah menerapkan alur tirta. Jadi dalam proses coachingnya tadi sudah menerapkan alur tirta, di mana tadi sudah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi secara umum dapat kita sampaikan bahwa Bu Siti sudah melakukan coaching itu dengan sangat bagus. Alhamdulillah gitu. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir ini ya, kira-kira nanti kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Siti berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Ini Bu, saya ingin melaksanakan ini kehadiran penuh. Nah, tadi coaching ada unek-unek biar lebih rileks, itu bisa menerapkan teknik stop. Berarti yang ingin dikembangkan lagi ke depannya adalah kehadiran penuh, Iya. Baik Bu Siti, saya berharap supaya apa yang Ibu harapkan itu juga bisa Ibu kembangkan, dan tentunya tidak hanya kehadiran penuh saja, tapi juga kompetensi-kompetensi yang lain. Dan semoga dari proses coaching ini nanti bisa menjadi bekal Bu Siti untuk dapat memberikan coaching baik itu kepada teman sejawat maupun kepada peserta didik. Seperti itu.
Itu Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kedepannya. Sama-sama. Siklus 2, pengamat Irma Priyansari, Coach Duan Agris Julapini, Coach Siti Rohamatin. Assalamualaikum Bu Duan. Waalaikumsalam Bu Irma. Pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Gini Bu Duan, ini kan mau ada kegiatan coaching nggih. Nah sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai seorang observer atau pengamat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaiannya. Dalam kegiatan ini nanti diharapkan jenengan sudah memiliki prinsip coaching, diantaranya fokus sama coaching, kemudian bersifat terbuka dan ingin tahu, juga memiliki kesadaran diri. Di samping itu, jenengan kita juga berharap punya kompetensi inti dalam kegiatan coaching, yaitu kehadirannya penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot serta menerapkan teknik rasa serta menerapkan algoritma. Sakit dipahami gitu ya? Insya Allah sakit. Kalau begitu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Kinten-kinten kompetensi inti mana yang ingin jenengan kembangkan? Kompetensi inti dalam coaching nanti saya itu pengen mengembangkan dua kompetensi inti. Yang pertama itu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Terus yang kedua saya juga ingin mengembangkan kompetensi untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dimana nanti saya berharap pertanyaan berbobot itu dapat saya sampaikan menggunakan teknik rasa. Seperti itu. Kinten-kinten dari kedua kompetensi inti tersebut secara spesifik mana yang ingin jenengan kembangkan? Kalau ditanya secara spesifik, nanti saya akan mengambil yang kompetensi mendengarkan secara aktif. Kenapa kok saya memilih kompetensi itu? Karena menurut saya mendengarkan secara aktif itu nanti akan mendorong kita sebagai coach itu dapat menggali potensi dari coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bu. Baik Bu Duan. Baik. Sekarang kalau terkait dengan indikator pencapaian, kira-kira kalau ukur nopo yang ingin jenengan tuju dari kegiatan ini? Untuk tolak ukurnya yang pertama berharap nanti dapat menerapkan alur cerita, kemudian yang kedua dapat menggali potensi yang ada pada coach untuk bisa menemukan permasalahannya sendiri. Seperti itu Bu. Ya, semoga tolak ukurnya tercapai dan terlaksana di bulan. Amin. Ini kumawon yang mau saya tanyakan dan saya berharap nanti proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Irma. Monggo silakan dimulai kegiatan coachingnya. Baik, terima kasih. Apa kabar Bu Siti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Duan. Alhamdulillah. Oh iya Bu Siti, kemarin kan Bu Siti WA saya nih, katanya mau ngobrol dengan saya. Mungkin Bu Siti bisa menceritakan apa yang mau diobrolkan. Ya, begini Bu Duan, saya ingin curhat atau ngobrol ya istilahnya terkait dengan masalah anak didik saya. Di kelas saya ini ada anak yang akhir-akhir ini tidak mengikuti pelajaran saya. Saya tanya ke teman-temannya apakah tadi anak tersebut masuk. Nah, kata temannya itu masuk, tetapi saat pelajaran saya itu dia tidak ada di kelas. Gitu ya Bu ya. Jadi pertemuan kita ini akan membahas permasalahan Bu Siti terkait dengan anak didik Bu Siti yang tidak mau ikut
Siti gitu Iya, ya. iya. Padahal loh, tadi itu ada, tapi setelah pelajaran Ibu Siti kok anaknya nggak ada gitu ya. Iya, Nah, anaknya berarti betul. sakti itu Bu. Iya. Kan dia bisa menghilang toh, gitu. Iya, Ada kok menjadi tidak ada Iya. seperti itu. Nah, menurut Bu Siti nih, kira-kira apa ya penyebab anak ini tuh? Gini Bu Duan, ketika saya menanyakan kepada teman-temannya, kira-kira kenapa, ternyata teman-temannya itu juga tidak tahu. Nah, pernah saya ketemu dengan anak tersebut dan menanyakan alasannya, tapi anaknya itu tidak mau ngomong apa alasannya, itu tidak mau ngomong. Hal ini juga yang membuat saya bingung Bu Duan. Baik Bu Siti, berarti mungkin ya Bu Siti dari hasil pengamatan Bu Siti, mungkin Bu Siti nanti bisa menemukan permasalahannya kira-kira apa. Ini tadi kan dari teman, ternyata dari temannya, temannya juga tidak tahu kenapa. Nah mungkin Bu Siti bisa menggali informasi dari rekan guru atau yang lain Bu. Kira-kira itu penyebabnya apa gitu? Baik Bu, saya ngobrol ya, ngomong dengan Bapak Ibu guru yang lain. Ternyata anak itu aktif hadir pada saat jam pelajaran tertentu. Pada saat itu guru prakarya bilang anaknya kalau di pelajaran saya itu aktif Bu. Nah dia selalu masuk, bahkan tugas-tugasnya pun juga terselesaikan. Oh gitu ya, jadi sebenarnya anak ini itu juga aktif, tapi hanya untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Seperti tadi kalau Bu Siti menceritakan itu utamanya untuk pelajaran prakarya. Ternyata anaknya itu aktif, bahkan untuk tugas-tugas itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, berdasarkan ini Bu, kira-kira menurut Bu Siti apa yang menyebabkan hal ini? Gini Bu, mungkin anak ini aktif di pelajaran prakarya karena pelajaran prakarya itu kan banyak prakteknya Bu. Nah di pelajaran saya ini kurang banyak prakteknya, sehingga dia mungkin merasa bosan. Saat pelajaran prakarya itu anak-anak bisa di luar kelas Bu, atau di tempat yang memungkinkan mereka itu menyelesaikan tugasnya. Berarti kalau kita telisik lagi gitu dari penjelasan Bu Siti itu berarti ini masalahnya adalah terkait dengan strategi pembelajaran nih. Baik Bu Siti, karena penyebabnya kan kita sudah tahu diperkirakan ini adalah masalah strategi pembelajaran. Di mana strategi itu nanti kan merupakan cara kita untuk menyampaikan pembelajaran atau bagaimana cara kita mengajar. Nah, setelah melihat penyebab permasalahan ini, kira-kira nanti rencana solusi yang sekarang ini sudah ada di benak Bu Siti itu apa nih? Begini Bu, mungkin saya akan mencoba strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Nampaknya anak ini suka dengan hal-hal yang terkait gerak, ya, gerak psikomotor. Kelihatannya gaya belajarnya adalah kinestetik. Jadi nanti saat pembelajaran saya akan menggunakan media yang strategi dapat mencakup gaya belajar anak-anak, baik kinestetik, audio maupun visual. Saya akan mencoba memperbanyak kegiatan praktikum atau sesekali saat pembelajaran anak-anak diajak ke luar kelas, gitu. Baik-baik, menurut saya itu memang solusi yang tepat Bu. Guru memang harus bisa mewadahi utamanya kebutuhan belajar murid, baik itu gaya belajarnya kinestetik, audio maupun visual. Nah, kira-kira Bu nanti Bu Siti untuk menjalankan rencana ini sangat bagus tadi dia berencanakan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya agar itu bisa berjalan kan dibutuhkan sebuah komitmen. Nah, menurut Bu Siti apa yang kita rencanakan ini nanti bisa berjalan maksimal itu kira-kira komitmen Bu Siti nanti itu seperti apa? Iya, saya akan menyusun
menyusun RPP berdiferensiasi Bu Duan dan melaksanakannya. Bisa juga sharing dengan teman-teman yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, terutama rekan sejawat satu sekolah. Karena apabila satu sekolah, kemungkinan tingkat keberhasilannya itu akan lebih besar, gitu Bu Duan. Baik, bagus sekali Ibu. Saya berharap nanti semoga rencana ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, gini Bu, tidak bisa kita pungkiri kadang kita sudah merencanakan dengan begitu detail, tapi memang namanya sebuah rencana, kadang itu kan tidak bisa berjalan dengan mulus Nanti kalau misalnya target yang diharapkan itu tidak tercapai, kira-kira nanti tindak lanjut yang akan Bu Siti lakukan apa? Begini, misalnya saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan ternyata anak tersebut itu belum ada perubahan, maka saya akan melakukan koordinasi dengan wali kelas dan guru BK, begitu Duan. Berarti nanti tindak lanjutnya adalah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak kan Ibu, entah nanti dari guru mata pelajaran lain, dari wali kelas maupun dari guru BK. Baik Bu, nampaknya pembicaraan kita ini sudah banyak dan solusi yang Ibu sampaikan juga sudah bisa Ibu temukan. Semoga nanti solusi yang Ibu sampaikan itu bisa menyelesaikan masalah dari masalahnya Bu Siti. Semoga rencananya nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke Bu, ini sebelum pembicaraan atau obrolan kita ini kita akhiri. Bagaimana sekarang perasaan Bu Siti setelah kita ngobrol panjang lebar seperti ini tadi? Ya tentunya perasaan saya itu sangat senang ya, karena saya dapat menemukan solusi untuk masalah saya ini tadi Bu Duan. Baik, saya juga seperti itu Bu ya, saya juga merasa senang bisa ngobrol dengan Bu Siti, dan apa yang kita obrolkan ini juga berguna untuk saya, dan semoga rencana-rencana yang telah Bu Siti susun itu nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Siti, obrolannya kita akhiri ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Duan, tadi saya sudah mengamati proses penjenengan dalam kegiatan coaching. Di sini ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Tapi ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama, apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian Bu Duan dalam melakukan coaching tadi? Oke, baik Bu Irma, saya tadi sudah menerapkan prinsip coaching, di mana tadi saya sudah menerapkan kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga sudah berusaha memaksimalkan potensi yang ada. Untuk kompetensi inti yang saya kembangkan dalam coaching tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu. Oke, baik Bu Duan. Apa yang Bu Duan sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya, di mana jenengan sudah memberikan prinsip coaching. Di situ ada kemitraan, kemudian di kemitraan ini kan terbukti dengan adanya tadi kesetaraan ya, menerapkan kesetaraan, kemudian ada proses kreatif di mana jenengan menggali coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi coaching, dan juga menggunakan kalimat berbobot untuk memaksimalkan potensi yang ada di coaching. Kemudian jenengan juga sudah menampilkan kompetensi inti, di mana jenengan tadi menerapkan kompetensinya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini saya juga mengamati bahwa jenengan itu sudah melakukan proses coaching yang menerapkan alur kita, di mana jenengan tadi sudah menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Dan jadi secara umum jenengan itu sudah melakukan coaching dengan sangat bagus.
Alhamdulillah. Pertanyaan yang berikutnya, kira-kira kompetensi nopo malih yang ingin jenengan kembangkan Bu, dari proses coaching tadi, berdasarkan coaching tadi? Gini, kira-kira nanti yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah masalah kehadiran penuh Bu. Seperti tadi saat melakukan coaching itu kan coach itu nampaknya ada hal yang ingin disampaikan ya. Biar nanti itu si coach itu bisa menyampaikan unek-uneknya itu dengan rileks, bisa terbuka itu saya nanti akan berusaha untuk menerapkan teknik stop. Untuk kompetensi ini tadi saya harap jenengan bisa mengembangkan ke depannya dan mengembangkan kompetensi yang lain juga gitu. Jadi proses-proses ini, kompetensi ini jadi bekal jenengan nanti ketika memberikan atau mengadakan coaching kepada rekan sejawat atau juga kepada peserta didik jenengan kan saged to gitu. Jadi boten hanya anu aja gitu. Nggih matur mawon, matur suwun, semoga ini bermanfaat ke depannya buat jenengan dan kita semua. Amin. Matur suwun Bu, terima kasih. Siklus 3, pengamat Siti Rohamatin, Coach Irma Priyansari, Koci Duan Aktis Julapini. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Irma. Ya, seperti kesepakatan kemarin, Ibu hari ini akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Saya di sini akan melihat, mengamati dan menilai terhadap praktek coaching Ibu Irma dengan Ibu Duan. Insya Allah hari ini ya Bu ya. Bu. Ya, di sini saya bertindak sebagai observer dengan praktek coaching alur dikta, di mana nanti ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab. Namun sebelum kita melaksanakan coaching hari ini, izinkan saya ya Bu mengajukan pertanyaan terkait perencanaan coaching yang akan kita laksanakan hari ini. Pertanyaan pertama adalah kompetensi apa yang nantinya akan Ibu lakukan? Bu, kompetensi coaching yang ingin saya laksanakan hari ini yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan saya juga berharap saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik Bu Irma. Berarti kompetensi yang akan Ibu laksanakan hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu ya? Terus Bu. Baik. Kemudian selanjutnya insya Allah semua kompetensi dapat dilaksanakan secara maksimal ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu laksanakan? Kompetensi spesifiknya mungkin lebih ke mendengarkan aktif ya Bu, karena dengan mendengarkan aktif saya berharap di situ saya bisa secara aktif mendengarkan penuh gitu nggih. Jadi nanti coachingnya bisa menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Berarti ada satu kompetensi yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif yang akan Ibu laksanakan. Karena dari itu tadi kan saya juga bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi mendengarkan aktif sama membuat pertanyaan yang berbobot. Berarti ada dua kompetensi yang lebih spesifik begitu ya Bu ya. Baik, izinkan saya mengajukan pertanyaan yang ketiga ya Bu ya. Indikator dari pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching untuk hari ini itu apa ya Bu ya? Dari kegiatan ini saya berharap nanti ketika saya jadi seorang coach itu saya bisa membantu coach itu menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Jadi indikatornya adalah coach nantinya dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Begitu ya Bu ya? Itu tadi 3 pertanyaan dari saya Bu Irma. Semoga pelaksanaan coaching dapat
mencapai hasil yang maksimal dan mendapatkan manfaat bagi keduanya dan mendapatkan pembelajaran yang tersirat di dalam coachingnya. Amin. Nah, baik Bu Irma, kemudian silakan bisa dimulai proses coachingnya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Irma. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Irma. Ibu kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Irma. Kenapa kemarin kok menghubungi saya, kira-kira ada apa nih Bu? Gini loh Bu Irma, saya pengen sharing dengan Bu Irma ini terkait dengan anak didik saya. Bu. Ini gini, anak ini tuh jarang sekali masuk sekolah. Dan kalaupun misalnya dia masuk, itu dia malah membuat usil seperti itu loh Bu. Jadi saya itu bingung kan. Berdasar pengamatan jenengan gitu, kita apa sebabnya Bu? Kalau ditanya penyebabnya, mungkin saya biasanya bandingkan dengan kelas lain gitu ya. Kalau saya lihat itu di kelas lain itu kan sudah ada kesepakatan kelas di bawah kelas. Nah, kebetulan di kelas anak ini kok belum ada kesepakatan kelas. Mungkin itu Ada lagi kira-kira penyebabnya selain itu? apa ya Bu? Atau mungkin ini juga bisa Bu, mungkin anak ini kurang motivasi, motivasi dalam arti biar dia itu lebih disiplin, jadi biar rajin masuk sekolah, kemudian tidak usil ke temannya. Jadi ya, menurut pengamatan jenengan, anak ini usil dan membuat ulah di kelas ataupun tidak masuk sekolah itu karena satu yang jelas kurangnya motivasi, yang kedua belum ada kesepakatan kelas di kelas anak tersebut. Seperti itu. Nah, kita menurut jenengan apa yang ingin jenengan lakukan kalau begitu? Nanti insya Allah kira-kira yang akan saya lakukan ya yang pertama akan membentuk kesepakatan kelas dulu di kelas anak ini. Kemudian saya juga mungkin bisa memberikan motivasi. Dan nanti untuk bentuk motivasinya mungkin saya akan memberikan bacaan atau cerita terkait dengan kisah-kisah keteladanan Nabi atau Rasul seperti itu. Terus berarti jenengan itu rencananya kira-kira mau bikin kesepakatan kelas dulu, sama memberi motivasi dengan cara bercerita atau begitu. Nah, kalau yang kesepakatan kelas itu kapan kira-kira jenengan mau melaksanakan? Ya, insya Allah dalam waktu dekat. Di dalam waktu dekat ini nanti begitu saya ada di kelasnya anak ini, sebelum memulai pelajaran saya akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu seperti itu. Oke, kesepakatan kelasnya segera. Kalau yang itu tadi memberikan motivasi lewat cerita itu tadi, Untuk memberi motivasi juga insya Allah segera. Jadi setelah membuat kesepakatan di hari atau pertemuan berikutnya saya akan memberikan motivasi dengan menceritakan kisah-kisah yang inspiratif, kisah-kisah keteladanan terkait Nabi atau Rasul. nah dari rencananya jenengan itu tadi yang mempersiapkan kelas dan membuat Nawa tadi bercerita lah, apa yang ingin jenengan, goalnya apa dengan dua rencana aksi tersebut? Dan saya berharap setelah melaksanakan rencana tadi Ibu, saya berharap nanti itu akan ada perubahan pada anak didik saya ini yang awalnya itu suka bolos jadi menjadi rajin masuk sekolah, kemudian yang awalnya itu suka usil, jahil tadi menjadi tidak seperti itu, jadi dia lebih bertanggung jawab lagi seperti itu. Jadi dengan itu budaya positifnya terwujud ya. Jadi berharap nanti muncul budaya positif. Baik, rencana jenengan wis luar biasa, maksudnya juga make sense, masuk akal gitu. Karena memang anak sekarang kan nggih ngoten niku kasarane ngoten nggih, memang motivasinya kurang, motivasi dalam diri memang perlu diberi
memberikan contoh-contoh teladan, cerita-cerita teladan. Baik, memang keduanya itu harus sesegera mungkin karena untuk segera mengkondisikan kelas juga, mengkondisikan anak juga. Baik, kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, insya Allah nanti supaya harapan saya tadi terwujud Ibu, wujud budaya positif pada anak dalam waktu dekat, jadi sesegera mungkin saya akan melaksanakan aksi saya, jadi akan membuat kesepakatan kelas, kemudian menimbulkan atau memotivasi anak supaya muncul rasa tanggung jawab, muncul budaya positif. Baik, selanjutnya nopo nggih yang jenengan rasakan dari obrolan ini? Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Irma. Setelah ngobrol tadi dengan berbincang seperti ini, yang tadinya saya itu bingung ya, ini solusinya apa gitu. Akhirnya alhamdulillah ini bisa saya temukan sendiri, dan semoga nanti saya terapkan dan permasalahan ini bisa segera teratasi. Baik, sama-sama Bu. Nah, karena jenengan sambung sakit menemukan masalahnya sendiri, solusinya sendiri atas masalahnya jenengan. Nah, semoga segera diterapkan dan nanti saya tunggu hasilnya. Kita ngobrol lagi tentang perkembangannya seperti apa. Baik, terima kasih. Siap. Matur suwun sekali ya Bu ya. Terima kasih Bu Irma. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Irma atas praktek coaching yang sangat luar biasa. Yang ingin saya kembali bertanya pada Bu Irma, indikator apa yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan di coaching tadi? Oke, indikator yang saya capai tadi ya Bu waktu coaching itu saya senang sekali. Kenapa? Karena ternyata coaching itu sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Iya Bu Irma, berdasarkan yang saya amati tadi selama proses coaching sudah berjalan dengan baik, di mana alur ceritanya mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab sudah terstruktur kalimatnya, dan pertanyaan-pertanyaan sudah berbobot, dan juga pertanyaan tidak serta-merta mengalir seperti percakapan sehari-hari itu. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu Irma lakukan seperti yang sudah disampaikan tadi? Oke, waktu bicara tadi kan kita sebelum proses coaching yang pertama kan kehadiran penuh dan kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Jadi saya yang ingin lebih saya kembangkan lagi itu tadi kehadiran penuhnya saya di situ, sama pertanyaan-pertanyaan berbobot saya yang harus lebih berbobot lagi. Baik Bu Irma, menurut saya pencapaiannya sudah sangat bagus untuk proses coachingnya. Baik Bu Irma, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.